Ini timbul pertanyaan, Beb, ada orang sahur tapi lupa niat. Apakah sahur itu nggak dianggap niat? Nah, kita lihat, ini masalah penting. Cukup nggak bangunnya dia sahur, dia nggak niat, tapi dia bangun sahur. Apakah itu sudah mewakili niat? Karena kan sahur itu menunjukkan itikat buat puasa. Apakah itu sudah dianggap niat? Lihat, wala yakfi an hatta sahuru. Nggak cukup menggantikan niat, layak fi anha, tidak cukup buat menggantikan niat atas sahur, cuma sahur saja tanpa niat. Wa in qasada bihi taqawwi ala shaum, walaupun tujuan dia sahur supaya kuat puasa. Jadi minimal minimal ada tekad besok mau puasa. Dah minimal tuh. Besok mau puasa Ramadan. Walaupun cuma sekelebatan doang, saya besok puasa Ramadan. Udah, itu udah cukup tuh. Saya niat besok mau puasa Ramadan udah cukup, yakfi. Minimal ada seperti itu. Kalau cuma sekedar bangun doang sahur, nggak ada kepikiran buat puasa sama sekali, nggak cukup. Itu nggak mewakili nih niat. Nah, ada satu lagi tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Kita melanjutkan pembahasan tentang fiqhus shaum yang kita ambil dari kitab Taqrirat Sadidah. Sampai di mana? Syurut ujub ya. Syurut ujub. Nah, syurut ujub shaum. Iqra. Ustaz Zain, iqra Ustaz Zain. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi bidarin amin ya rabbal alamin ila anfal. Syurutu wujubi sawmi ay idza tawaffarat hadhihi syurut wajaba sawmu wa hiya khamsatun. Al-awalu al-islamu fala yukhatabu bihi al-kafiru fid dunya wa amal murtadu fayajibu alaihi al-qada'u idza raja'a ila al-islam taglizan alaihi. Asani taklifu ay yakuna baligan aqilan wa amma as-sabiyyu fayajibu ala waliyin amirhi an ya'murahu bi shaumi li sab'i sinina wa yadribuhu idza tarakahu li 'ashri sinina in ataqah. Ats-tsalitsu al-itaqah ay al-qudratu 'alaihi wal itaqatu takunu hissan wa syar'an. Al-awwalu hissan fala yajibu 'ala syai'i al-harami wal maridu alladhi la yurja bara'uhu. Asani syar'an fala yajibu 'ala haidi wan nufasa'i. Ar-rabi'u as-sihhatu fala yajibu 'ala al-maridi wa dhabitul maridi fal mubihu lil fitri huwa alladhi yukhafu minhu al-halaku aw ta'khuru asy-syafi'i Ta'akhur syifa'i. ta'khuru syifa'i aw ziyadatul maradi wa zalika ma yusamma mahzurat tayammumi. Nah, Al-khamisu al-iqamatu fala yajibu 'ala al-musafiri alladhi yusafiru safaran tawilan isnani wasamuna kilometrin mubahan wa yusyaratu li jawazil fitri fi safari ay yusafira qabla tulu'il fajri wal afdalu sawmu lil mubasiri in lam yashukka alaih fa in syakka fal fitru al afdalu. Arkanu sawmi isnani ar-ruknul awwalu. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutu wujubis shaum. Kita bahas tentang syarat-syarat wajibnya shaum. Kalau semua syarat ini terpenuhi berarti wajib puasa. Tapi kalau satu saja dari semua syarat ini enggak terpenuhi maka berarti tidak wajib puasa. Aidza tawaffarat hadhihi syurut wajib shaum. Kalau semua syarat-syarat ini terpenuhi maka wajib puasa.
Apa aja syaratnya? Wahiyya khamsatun. Syaratnya ada 5. Yang pertama al-Islam. Islam. Maka fala yukhatabu bihil kafiru fid dunia. Maka orang kafir di dunia tidak kena khitab kewajiban puasa. Di dunia. Di dunia dia nggak kena khitab kewajiban puasa. Tapi di akhirat dia akan dipertanggungjawabkan atas tidak puasanya. Itu mas'alatun usuliyah. Di kitab usul fikih dibahas ada masalah apakah orang-orang kafir itu mukhatab bi furu'i syariah atau tidak. Itu di kitab-kitab usul fikih dibahas. Orang kafir itu mukhatab, kena tuntutan untuk mengamalkan furu'i syariah atau tidak. Itu ada masalah di kitab-kitab usul fikih. Al-Asah pendapat yang kuat mengatakan orang kafir itu kena khitab furu'us syariah. Artinya apa? Orang-orang kafir itu kena tuntutan. Tuntutan bukan hanya tuntutan buat beriman, buat Islam, tapi tuntutan untuk menjalankan ajaran syariah. Orang kafir. Sehingga besok di akhirat, karena dia tidak melakukan ajaran syariah, dia bukan hanya diadab karena kekafirannya. Tapi diadab juga karena dia nggak menjalankan ajaran syariat. Dalilnya di Al-Quran. Ya. Qalu masalakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Nah, di Al-Quran itu konteksnya ayat tentang orang-orang kafir. Orang-orang kafir ditanya, masalakakum fi saqar. Apa yang bikin kalian masuk neraka sakor? Yang ditanya orang kafir, apa yang bikin kalian masuk neraka sakor? Mereka nggak bilang masuk neraka sakor gara-gara kekafirannya. Kekafirannya emang bikin masuk neraka. Tapi alasan mereka masuk neraka sakor, salah satu tingkatan daripada tingkatan-tingkatan neraka, qalu lam nakum minal musallin, karena kami nggak sholat. Jadi orang kafir di akhirat diadab juga bukan hanya karena kekafirannya saja, dia diadab karena meninggalkan sholatnya nanti diadab, karena meninggalkan zakatnya diadab, meninggalkan berbagai macam ajaran syariat diadab, double adabnya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya al-kuffar mukhatabuna bi furu'i syariah. Orang kafir itu kena khitab untuk menjalankan furu' syariah, hanya saja selama mereka statusnya kafir, mereka nggak sah kalau melakukan itu. Apalagi hal-hal yang membutuhkan niat, karena syaratnya niat diantaranya Islamun nawi, yang menancapkan niat harus muslim, syarat sahnya niat. Maka fala yukhatabu bihil kafiru fid dunya, maka di dunia orang kafir nggak kena khitab. Di dunia secara zahir seolah-olah dia nggak wajib puasa, padahal dia kena tuntutan untuk puasa dan besok akan mempertanggungjawabkan atas ketidakpuasaannya. Wa ammal murtaddu, adapun orang murtad, nah, binaan ala dzalik, orang kafir kalau masuk Islam, maka apakah dia wajib mengqadha puasa yang dia tinggalkan selama dia masih kafir? Enggak, enggak wajib, ya. Dia enggak wajib meninggalkan puasa yang dia tinggalkan selama masih kafir. Wa ammal murtaddu, adapun orang murtad, fayajibu alaihil qadha, maka wajib atasnya qadha. Orang murtad wajib qadha. Karena dia selama murtad dia kena tuntutan. Idza raja'a ilal Islam, kalau dia kembali kepada Islam. Kenapa taghlidan alaih, sebagai bentuk pemberatan atasnya. Nauzubillah min dzalik, nasallallahu alafiyah. Kemudian yang kedua, syarat wajibnya shaum at-taklif. Taklif an yakuna balighan aqilan. Baligh aqil, taklif ya. Maka wa amma sabiyu fayajibu ala wali amrihi an ya'murahu bisawmi li 7 sinina wa yadribahu idza tarakahu li 10 sinin in ataqahu. Maka adapun sobi, maka wajib ala wali amrihi, atas waliul amrnya, an ya'murahu bisawm, untuk memerintahkan dia untuk puasa. Kapan? Li 7 sinin, ketika umurnya 7 tahun. Oh, sobinya sendiri nggak wajib, tapi yang kena taklif wajib untuk memerintahkan waliul amrnya, walinya. Umur 7 tahun wajib diperintahkan untuk puasa kalau dia mampu. Wa yadribahu idza tarakahu li 10 sinin, dan dipukul kalau dia meninggalkan puasa umur 10 tahun. In ataqahu, kalau dia mampu. Qiyasan ala shalah. Qiyasan ala shalah. Hadisnya kan tentang salat. Hadisnya muru auladakum bis shalah fi 7 wadribuhum 'alaiha fi 10. Kata Nabi SAW, perintahkan anak kalian buat sholat ketika umur mereka 7 tahun. Dan pukul kalau nggak mau sholat, dorbu ta'dib. Dorabnya dorab ta'dib. Pukulnya pukulan mendidik. Bukan pukulan yang melukai, bukan pukulan yang membuat cacat, bukan di muka. Ada larangan khusus tentang pukulan di muka. Ya.
pukul kalau umur 10 tahun kata Nabi SAW. Ini hadis tentang sholat. Tapi para ulama mengkiaskan. Ini berlaku bukan hanya di sholat. Tapi segala kewajiban yang akan wajib bagi anak tersebut ketika dia dewasa. Maka orang tua harus membiasakan, memerintahkan sejak kecil. Supaya begitu balik udah terbiasa. Jadi dikiaskan. Wa yuqasu ala salah ghairahu min sairil wajibat. Dikiaskan. Tapi kalau anak kecil setengah hari boleh apa kagak? Ya namanya juga latihan. Boleh-boleh aja daripada kagak sama sekali. Namanya juga latihan. Dia baru mampu setengah hari nggak apa-apa. Yang ketiga al-itaqah. Al-qudratu alaih. Ada kemampuan buat puasa. Maka kalau nggak mampu ya nggak wajib. Wal itaqatu takunu hissan wa syar'an. Yang namanya kemampuan tersebut ada kalanya bentuknya hissi, ada kalanya bentuknya syar'i. Kemampuan dalam bentuk hissi bagaimana? Ya, secara fisik dia mampu emang buat puasa. Itu kemampuan dalam bentuk hissi. Maka secara hissan fala yajibu ala syekhil harim wal marid, maka nggak wajib atas orang sepuh yang udah tua, udah jompo, yang udah nggak kuat puasa. Wal marid alladzi la yurja buruhu, dan orang sakit yang udah kecil peluang dia buat sembuh. Udah nggak wajib bagi dia puasa. Tapi nanti dia cukup bayar fidyah. Akan dibahas. Ada kalanya syara'an, mampu secara syarak. Dia memenuhi syarat untuk mampu secara syarak, maka kharaja bizalik fala yajibu 'alal haidhi wan nufasa. Enggak wajib bagi perempuan haid dan bagi perempuan nifas. Kenapa? Secara zahir, secara hisan mungkin dia mampu, tapi secara syara'an dia dianggap tidak mampu karena dia enggak memenuhi syarat untuk bisa berpuasa. Syarat sahnya enggak terpenuhi. Bahkan kalau dia tetap maksain puasa, orang haid atau nifas haram, dosa. Mutalabbis bil ibadah al-fasidah. Mutalabbis bil ibadah al-fasidah. Haram, dosa dia. Na'udzubillah. Nah, yaitu itaqah. Jadi baik secara hisan, dia harus mampu. Baik secara hisan, fisiknya memang betul-betul mampu. Maka orang tua jompo nggak wajib puasa. Orang sakit yang udah nggak diharapkan kesembuhannya, kalau dia nggak kuat puasa, maka tidak wajib puasa. Dan juga secara syar'an, punya kemampuan secara syar'an, maka orang haid dan orang yang nifas dia tidak punya kemampuan secara syar'an karena puasanya nggak sah kalau dia jalankan, sehingga dianggap tidak mampu secara syar'an. Wa dhabitul maradil mubihi lil fitri. Sekarang apa dhabitnya? Penyakit yang bisa menyebabkan. Kemudian yang keempat sihah. Syarat yang keempat, syarat wajibnya puasa sihah. Ya harus sehat. Maka fala yajibu 'alal marid, maka enggak wajib bagi seseorang yang marid, sakit. Sakit yang bagaimana? Yang enggak wajib puasa tuh sakit yang bagaimana? Enggak semua sakit. Ada orang enggak puasa, itu sakit apa? Sakit hati, Beb. Wah, sakit hati enggak puasa. Galau. Itu sakit apa? Pusing, Beb, kepala puyeng. Apa iya puyeng itu termasuk sakit yang menyebabkan orang boleh enggak puasa. Nah, ini yang perlu kita paham dulu. Dhabitnya apa? Sakit yang bisa bikin orang jadi nggak wajib puasa itu sakit yang bagaimana? Ulama menyebut sakitnya sakit yang mahdhurut tayammum. Sakit yang masuk kategori mahdhurut tayammum. Mahdhurut tayammum itu seperti apa? Ini berulang nih di banyak bab nih, di bab tayammum, di bab ini bab puasa kepake, di berbagai bab ini berulang ini dhabit. Ini wa huwa alladhi yukhafu minhul halak. Mahdhur tayammum itu yang sekiranya kalau dia tetap puasa dia bisa celaka. Sekiranya puasa dia bisa celaka. Atau ta'akhurus syifa, dikhawatirkan sakitnya sembuhnya lebih lambat kalau dia tetap puasa. Au ziyadatul marad, atau kalau dia tetap maksain puasa sakitnya makin parah. Jadi tiga tuh. Mahdhur tayammum di sini tiga. Satu, kalau dia sekiranya tetap puasa khawatir celaka, bisa membahayakan jiwanya. Yang kedua, kalau tetap puasa khawatir sembuhnya makin lambat. Mungkin nggak nambah sakit tapi sembuhnya makin lambat. Nah, kemudian yang ketiga, kalau dia tetap puasa ziyadatul marad, khawatir sakitnya makin parah. Ini siapa yang bisa memvonis? Oh ini sakit bisa bikin makin parah kalau dia puasa. Ini sakit bisa memperlambat penyembuhan. Ini sakit bisa membahayakan jiwa. Ya yang dianggap perkataannya perkataan dokter. Dokter yang thiqah, yang bisa dipercaya.
yang khabir, yang berpengalaman. Kalau dokter bilang, oh jangan, ente nggak boleh puasa. Kalau ente puasa, ente makin parah. Ente kalau puasa bisa kelenger, bahaya. Oh ente kalau puasa, penyembuhan ente akan makin lambat. Dalam hal ini perkataan dokter bisa dijadikan tolak ukur. Bisa dijadikan tolak ukur. Ya, berarti sakit apa? Kalau ada orang diare, diare akut, puasa bahaya nggak? Bahaya, bisa kekurangan cairan, bisa anfal. Apalagi ada orang asam lambung ringan. Nah, bisa nggak masih puasa? Bisa, sahur makan promak, bukan makan promak. Aman itu insya Allah. Jadi iklan promak, dapat royalti dari promak ini. Ya. Tapi asam lambung yang kronis, sekiranya dia harus makan sekian jam sekali. Nggak makan bisa bahaya, bisa langsung kemana-mana ngerembet. Ada yang begitu. Kalau dokter bilang dia nggak bisa puasa ya, nggak puasa, nggak usah, nggak wajib puasa dia. Jelas ya? Nah. Beb, bagaimana kalau malam sakit? Malamnya sakit. Cuman begitu menjelang sahur agak seger. Ah kayaknya kuat nih puasa. Tapi khawatir siangnya bakal sakit lagi. Bagaimana kalau seperti itu? Wajib nggak dia puasa? Di Fathul Qorib dibahas tuh. Di Fathul Qorib ini contoh dibahas. Di Fathul Qorib Syarhut Takrib ini contoh dibahas. Kalau yang model seperti itu, selama mau sahur dia agak seger, dia wajib untuk niat dulu. Urusan nanti di siang-siang nggak kuat, ya batalin. Begitu aja. Urusan nanti di siang-siang dia nggak kuat, batalin. Tapi begitu enakan, wajib puasa terlebih dahulu. Oh, makanya di ta'liknya lihat tuh. Di ta'liknya wala yajibu alaihi tabitu in wajadal marad qabla al-fajri. Enggak wajib bagi dia untuk menginapkan niat kalau dia mendapatkan penyakit itu ada sebelum fajar. Fa in lam yujad, kalau dia enggak dapatkan penyakit itu sebelum fajar, wajib alaihi tabitu wa shaumu, wajib bagi dia untuk menginapkan niat dan puasa. Thumma, kemudian in ada ilaihil marad, kau tahu-tahu sakit di siang hari bolong balik lagi, aftar, buka puasa. Buka puasa. Ya, jadi kalau sebelum fajar kondisinya dia lagi nggak sakit, lagi enakan, wajib dia niat tuh. Wajib dia niat buat puasa. Kemudian al-iqamatu. Syarat yang kelima untuk wajib puasa adalah al-iqamah. Ya, di dalam keadaan mukim bukan musafir. Maka fala yajibu, tidak wajib alal musafiri, atas musafir alladhi yusafiru safaran tawilan. Yang dia melakukan safar tawil, perjalanan panjang. Ithnani wa thamanuna kilometer. 82 kilometer dobitnya. Nih kita udah bahas nih sama Ustadz Asep Jelani di Nawazil. Berbeda-beda ulama dalam menentukan marhalatan. Ada yang bilang 80, ada yang bilang 81, ada yang bilang 82, ada yang bilang 83, ada yang bilang 90, ada yang bilang 120 sekian. Ya silahkan mau ngambil, mau taklid ke yang mana silahkan. Jadi ulama beda-beda di dalam menerapkan hitungan marhalatan kepada kilometer. Di sini Sohibut Takrirat berarti ngambil berapa? 82. Sohibut Takrirat ngambil 82. Menurut dia safar tawil itu 82 kilometer. Mubahan, safaran tawilan mubahan. Ya, safarnya ini safar yang tawil. Berarti kalau perjalanannya cuma safar qasir, boleh nggak buka puasa? Nggak boleh, di bawah 82 nggak boleh. Dan bukan hanya tawil, safarnya safar mubah, bukan safar yang haram. Bulan puasa, mau kemana? Surabaya. Mau ngapain? Nengokin pacar. Bagaimana? Boleh nggak? Selama perjalanan nggak puasa? Nggak boleh, haram. Karena safarnya safar haram. Ya. Apa? Debt collector. Mau nagih hutang bunga. Liburan puasa di luar kota. Kebetulan dia ahli som. Ahli som ini ahli som. Yang main ribanya ahli som. Boleh nggak dia nggak puasa ketika bulan Ramadan lagi-lagi? Nggak boleh. Karena safarnya safar haram. Safarnya safar haram. Dan nggak cuma itu, wa yushtaratu li jawazil fitri fis safari, ya an yusafira qabla tulu'il fajri, dan disyaratkan untuk bolehnya buka puasa, nggak puasa di dalam safar, an yusafira qabla tulu'il fajr, safarnya sebelum terbitnya fajar. Nah, ini catatan penting ini. Safarnya sebelum terbitnya fajar, bukan setelah fajar. Ya.
Jadi kalau mau pulang kampung baru jalannya pagi jam 10. Nah, boleh nggak puasa? Nggak boleh. Tapi kalau udah dari kemarinnya atau dari malamnya atau dari sebelum subuh dia udah jalan, nah, boleh di hari itu nggak puasa dia. Nah, kemudian mana yang lebih afdal, Habib? Mana yang lebih afdal bagi orang musafir? Puasa apa nggak puasa? Mana yang lebih afdal? Dilihat. Wal afdalu as-sawmu li musafiril musafiri in lam yashqa alaih. Yang paling afdal buat as-sawmu adalah puasa lil musafiri bagi musafir in lam yashqa alaih kalau nggak berat baginya, nggak memberatkannya. Tapi fa in syaqqa kalau sekiranya memberatkan dia fal fitru aula fal fitru afdal maka buka puasanya afdal. Buka puasa afdal. Karena pernah nih pengalaman nih. Emang udah bener deh. Innallah yuhibbu an tu'taru khasuhu. Allah tuh seneng kalau hambanya ngambil keringanan yang diberikan kepada si hamba. Karena pernah perjalanan. Waktu itu umroh. Tapi karena ada tiket promo Turki Airline. Pakai Turki Airline. Jadi umrohnya Al-Habsyi. Dari Saudi muter dulu ke Turki. Jauh. Cuma transit doang. Padahal Saudi lebih dekat ke Jakarta. Nah, dari Saudi ke Turki masih puasa kita. Puasa anak sama istri sama anak masih kecil waktu itu Abu Bakar. Begitu sampai Turki, buka puasanya jam setengah 10 malam. Azan maghrib setengah 10 malam, bayangin. Itu kita nunggu azan sampai pegel. Setengah 10 malam baru azan maghrib di Turki saat itu. Jam 9 atau setengah 10 lah kurang lebih baru azan. Azan maghrib jam setengah 10, kita habis buka apa, sholat, apa segala macam. Nggak lama, jam 2 take off. Jam setengah 3 take off. Jam setengah 4 udah azan subuh. Jadi azan subuh setengah 4, buka puasanya jam 9-an. Masya Allah, tabarakallah. Banyak-banyak bersyukur kita puasa di Jakarta. Buka puasanya setengah 9-an. Jam 9-an. Nah pas take off, belum sempat sahur, belum sempat dapat makanan, udah azan, masuk waktu subuh. Lalu bagaimana nih kita? Lagi perjalanan mau ke Jakarta. Udah. Innallah yuhibbu an tu'taru khasuhu. Nabi bilang sama istri. Ya sekali-sekali kita ngambil rukhsah musafir nggak puasa. Kita dong-dong petong bawa anak, belum makan apa segala macam. Udah. Bismillah nggak puasa sekali-sekali musafir. Jelas ya? Dan kalau lagi di kendaraan gitu ngelihat orang nggak puasa jangan suzon. Ngelihat orang nggak puasa jangan suzon. Ya. Maka iqamah salah satu syarat wajibnya puasa adalah iqamah tidak dalam keadaan safar dalam keadaan mukim dia. Ya. Berarti ya kalau lihat ada orang nah nggak puasa kita husnudon jangan-jangan dia non muslim. Oh enggak beb muslim. Oh jangan-jangan dia nggak balik belum balik. Oh enggak udah gede beb. Oh musafir kali. Oh enggak orang sini. Jangan-jangan dia nggak kuat kuat beb. Oh berarti gila. Husnudon aja. Oh berarti gila. Ya kalau nggak mau dibilang gila puasa. Kalau nggak puasa juga gila mungkin gila. Husnudon gitu. Arkanus som. Rukun puasa ithnani ada dua. Rukunul awal an-niyatu niat. Sawaun akana fardhan am naflan. Baik niat itu berupa fardhan am naflan. Atau berupa sunnah. Tetap rukun wajib. Di qaulin Nabi SAW. Karena perkataan Nabi SAW. Innamal a'malu bin niat. Maka watajibun niyatu likulli yaumin. Wajib niat setiap hari. Karena ada hadis Nabi SAW. Nah, tapi ada bedanya antara niat puasa fardu dengan niat puasa sunnah. Ada bedanya. Apa bedanya? Satu, kalau puasa fardu yadkhulu waqtuha min ghurubi syamsi ila tulu'il fajri fayajibu tabyid. Kalau puasa fardu itu ya masuk waktunya dari ghurubu syams, dari terbitnya terbenamnya matahari ila tulu'il fajri sampai terbitnya fajar sampai masuk waktu subuh. Jadi begitu masuk maghrib sampai masuk waktu subuh itu niat buat puasa besok. Maka fayajibu tabiit, maka di situ wajib tabiit hukumnya, menginapkan niat puasa, wajib menginapkan niat puasa.
Beda halnya dengan puasa sunnah. Yadkhulu waqtuha min ghurubis syamsi wa yastamiru ila zawal fala yajibu tabiit. Kalau niat puasa sunnah waktunya masuk dari kapan? Min ghurubis syamsi, dari terbenamnya matahari, wa yastamiru ila zawal, dan waktunya itu terus berlanjut sampai zawalus syams, ya, sampai sebelum zuhur, sampai zuhur. Fala yajibu tabiit, maka tidak wajib tabiit. Enggak wajib tabiit. Kenapa? Karena pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah Siti Aisyah. Rasulullah nanya, ada makanan apa enggak? Kata Siti Aisyah, enggak ada ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengatakan, idzan ana shaim. Kalau begitu aku puasa, kata Rasulullah. Itu menjadi dalil kalau puasa sunnah itu enggak harus tabiit. Cuman ulama mensyaratkan enggak boleh sampai lewat zawalus syams. Dan itu juga jadi dalil itu. Idzan ana shaim jadi dalil. Talafut bisut meniyah. Itu kan Nabi berarti mengutarakan niatnya. Cuman bahasanya nggak nawaitu sauma aja. Idan ana shaim itu kan niat juga. Kalau begitu saya puasa. Nabi talafut bin niat tuh. Mengutarakan niatnya. Kalau Nabi nggak kalau talafut bin niat itu nggak boleh bid'ah, Nabi nggak bakal mengutarakan niatnya. Diam-diam aja Nabi puasa di situ. Tapi Nabi terang-terangan ngomong ke Siti Aisyah, idan ana shaim. Dua kali Nabi SAW terang-terangan talafut bin niat. Ketika niat ihram, nawaitul hajja wa ahramtu bihi. Labbaik Allahumma bihajjah. Labbaik Allahumma bihajjah. Lupa ana redaksi hadisnya. Sama yang ini. Puasa ketika Nabi puasa sunnah, idzan ana shaim. Itu jadi dalil tuh. Boleh talafut bin niyah, enggak wajib, boleh hukumnya. Yang kedua, yajibu ta'yin ka Ramadan au kafaratin au nadhrin au qada'in. Puasa wajib itu wajib ta'yin. Seperti puasa Ramadan harus dipertegas, nawaitu shauma qadin an fardhi syahri Ramadan. Nawaitu shauma Ramadan. Ada Ramadannya secara spesifik, jenis puasanya disebutkan. Au kafaratin, atau niat puasa kafarah spesifik disebutkan. Au nadhrin, niat puasa nadhar. Au qada'in, atau niat puasa qada'. Harus disebutkan secara spesifik. Nah, wajib nggak Beb nyebut fardhon? Di niat puasa wajib nggak nyebut fardhon? Kalau sholat kan wajib fardhiyah. Sholat itu kan wajib gosdul fi'li, ta'yin sama fardhiyah. Kalau sholat wajib. Kalau puasa wajib nggak? Puasa Ramadan wajib nggak nyebut fardhon? Niatnya. Kenapa? Karena udah pasti Karena udah pasti wajib. Puasa Ramadan udah pasti wajib. Sehingga nggak butuh lagi. Nah, karena kan tujuan daripada niat litamyiz maratibil ibadah. Baik. Yang kedua, bedanya kalau puasa nafil, la yajibu ta'yin, nggak wajib ta'yin. Nggak wajib. Illa kecuali in kana shaumu muaqqatan. Ya, jadi dengan puasa di hari Senin otomatis udah dapat sunnah puasa Senin. Dengan puasa di hari Kamis otomatis sudah dapat kesunahan puasa Kamis. Illa kecuali idza kana shaumu muaqqatan, kecuali kalau puasanya punya waktu khusus. Kayaumi Arafah, seperti puasa Arafah, maka wajib alal mu'tamad. Menurut pendapat yang mu'tamad wajib tetap. Ya, nawaitu shaumi yaumi Arafah. Kemudian yang ketiga, la yajuzu an yajma' baina shaumi fardaini fi yaumin wahid. Ya enggak boleh menggabungkan niat dua puasa wajib dalam satu hari. Enggak bisa. Ini salah satu perbedaannya. Ya, satu hari niat sekaligus puasa qadha dan puasa nadar. Nggak bisa, nggak mau rugi namanya itu. Nggak bisa. Beda halnya dengan sunnah. Ya juzul jam'u baina shaumi naflaini fa akthar bi niyatin wahidah. Hari Arafah jatuhnya hari Senin. Niat puasa Arafah, niat sekaligus puasa hari Senin. Boleh apa enggak? Boleh. Kita udah bahas tuh di qawaid fiqhiyah panjang lebar. Masalah menjamak niat. Beberapa niat tasyrikun niyah kalam tawil jiddan fil qawaid al-fiqhiyah, marra alaina kalam tawil fi hadzal mawdu'. Bagaimana Beb kalau puasa sunnah gabung sama puasa wajib dalam satu hari di selain Ramadan? Ya pastinya kalau Ramadan nggak mungkin. Di selain Ramadan ada khilaf, di qawaid udah kita jelaskan, tapi di antara ulama ada yang berpendapat boleh.
Khaffifu yassiru wa la tu'assiru. Di antara ulama ada yang bilang boleh. Jadi kalau orang puasa sittan min Syawal dibarengin dengan puasa godok atau godok dibarengin dengan puasa sittan min Syawal, niatnya sekaligus boleh atau tidak? Sebagian ulama mengatakan boleh. Ba'dul ulama yaqulun bil jawaz. Kita jangan persulit kalau masalah seperti itu. Yassiru wa la tu'assiru. Jelas ya? Nah, puasa sunnah itu boleh. Ya, puasa sunnah itu boleh dia dilakukan niatnya ba'dal fajr, yang penting sebelum zawal, tapi bisyarat, ada syaratnya. Wa yasihu an yanwiya fi shaumi nafal ba'da tulil fajr lakin bisyartain. Sah dia niat dalam puasa sunnah setelah tulul fajr, lakin bisyartain, tapi dengan dua syarat. Apa syaratnya? Antakunan niyatu qabla zawal, niatnya harus sebelum zawal. Berarti ya sebelum subuh tidur, bangun-bangun jam 2 belum makan, makanan nggak ada, tanggung dah. Lempengin aja puasa sampai maghrib, niat. Sah apa kagak? Nggak sah. Kenapa? Sebelum zawal. Tapi kalau bangunnya jam 11, masih bisa. Yang kedua, an la yata'ata syai'an minal mufattirat min tulu'il fajr ila waqtin niyah. Disyaratkan, ya dia sah niat ba'dal fajr sebelum zawal. Yang penting belum melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Jangan pagi udah sarapan, nasi uduk sama lontong. Habis itu baru mau niat. Kata Habib nggak apa-apa sebelum zawal. Nggak apa-apa sebelum zawal kalau belum makan. Kalau belum melakukan sesuatu yang membatalkan niat. Membatalkan puasa. Ya an la yata'ata syai'an minal mufattirat min tulu'il fajri ila waqtin niyah. Kama qala sahibu Sofat Zubat. Wa syartu naflin niyatun li sawmi qabla zawaliha li kulli yaumi. Ya. Wa in yakun fardan syaratna niyatah qad uyinat min lailihi mubayyatah. Akmalun niat yang paling sempurna bagaimana? An yatalaffadha mustahdiran biqalbihi. Dia melafatkan sambil menghadirkan di dalam hatinya. Talafutnya sunnah. Yang niat yang wajib dalam hati. Yang wajib dalam hati. Talafutnya sunnah. Bagaimana? Yang sempurna. Nawaitu sawma gadin an adai fardi syahri ramadhan. Ini pernah. Ini ribut gara-gara ini nih. Ramadhani. Yang afsah Ramadhani. Hadhihi sanati lillah. Oh, ini Ramadhana pakai li. Pakai li. Kalau di kitab ini Ramadhana li hadhihi sanah. Kalau pakai li Ramadhana. Pakai li soalnya. Kalau pakai li Ramadhana. Tapi kalau nggak pakai li Ramadhani. Kenapa Ramadhani? Kenapa si Doni bukan si Dona? Bukan Doni, bukan Dona. Ini antara Doni sama Dona orang udah ribut. Sampai ada yang bilang nggak sah. Kalau yang Ramadhana nggak sah. Dari mana ceritanya bahasa Indonesia aja sah. Niat nggak wajib bahasa Arab. Ini cuma soal ketepatan penyebutan dalam bahasa. Ketepatan penyebutan dalam bahasa. Ya. Kenapa yang lebih fasih Ramadhani dalam Hasyiatul Baijuri itu disebutin? Kenapa? Karena dia Ramadan itu ghairu munsharif. Tapi kalau Ramadan hadhihi sana dia jadi mudhaf. Hadhihi sana jadi mudhaf ilaih. Wa in yudhaf aw ya'ti ba'da al surif. Kalau isim ghairu munsharif dijadikan mudhaf maka tetap munsharif. I'rabnya i'rab munsharif. I'rab munsharif berarti tetap pakai kasrah. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan. Dia udah statusnya mudhaf ilaih wa huwa mudhaf. Dia majrur karena dia mudhaf ilaih. Wa huwa mudhaf. Itu yang sama dia juga menjadi mudhaf. Isim ghairu munsharif kalau jadi mudhaf berarti dia di i'rabnya i'rab munsharif. Kalau i'rab munsharif maka pakai kasroh atau fathah? Kasroh. Berarti Ramadhani hadhihi sanati. Yang lebih fasih Ramadhani hadhihi sanati. Yang lebih betul secara bahasa. Tapi kalau ada orang nyebut Ramadhana sah apa kagak? Ya sah, gak ada masalah. Pakai bahasa Indonesia aja sah. Nggak nyebut sah. Cuma dalam dia mau ngelurusin secara bahasa yang lebih tepat Ramadhani bagus. Cuman jangan yang Ramadhana kagak sah. Nah, ini di medsos ada yang begitu. Ada yang begitu. Jangan. Ramadhana sah, gak ada masalah. Cuman yang lebih fasih secara bahasa Ramadhana. Kecuali kalau kayak di kitab nih. Ramadhana lihadhi sanati.
Kalau dikasih li, ya Ramadhana. Kenapa? Karena statusnya dia bukan mudhof ilaih, bukan mudhof. Kalau bukan mudhof, Ramadan itu isim ghair munsharif. Isim ghair munsharif majrurnya pakai pakai fathah. Jelas, ya. Ramadhana. Li hadhihi sana. Kalau pakai li Ramadhana. Tapi kalau tanpa li Ramadhani. Ramadhani hadhihi sanati. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhani hadhihi sanati. Kalau di Hadramut, kebiasaan orang Hadramut, kalau di acara buka-buka puasa, kalau di sini kan niat puasa setelah taraweh. Kalau orang Hadramut enggak, habis buka puasa, ya Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Makan, setelah makan Allahumma laka sumtu wa bika amantu la rizqika wa rahmatika arhamar rahimin. Habis itu langsung niat lagi, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Langsung niat lagi. Jadi begitu masuk maghrib, udah masuk kan waktu niat, langsung niat lagi buat besok. Nggak usah pakai nunggu, nggak usah pakai nunggu teraweh, apalagi sebelum subuh. Nah, ini ada masalah ajibah. Ini ada masalah ajibah. Dzakarahal fuqaha. Ajib ini. Mas'alatun. Fi ayyi suratin yasihhu shaumun nafli biniyatin ba'da tulu'il fajri ma'a tanawuli syai'in minal mufattirat qabla niyah. Tadi kan udah kita jelasin. Kalau puasa sunnah itu waktu niatnya paling akhir zawalu syams. Dengan catatan belum melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, maka bisa nggak gambaran. Walaupun dia udah makan di pagi hari, tetap bisa niat puasa sunnah. Ada nggak gambaran? Di sini disebutin. Pertanyaan, fi ayyi surah, dalam gambaran apa yasihu shaumun nafli, sah puasa sunnah biniyatin, dengan niat ba'da tulu'il fajr, niatnya setelah tulu'il fajr. Ta'atanawuli syai'in minal mufattirat, tapi dia sebelumnya udah melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Qabla niat. Kapan? Suratuhu, gambarannya idza kana min adatihi. Kalau udah kebiasaan dia an yasuma, untuk puasa yauman muayyanan, hari tertentu. Contoh kal Itsnin, hari Senin, au Arafah. Dia hari Arafah, hari dia nggak ngah. Karena siadali kalian pagi-pagi. Dia nggak ingat kalau tuh biasanya istiqomah puasa hari Arafah. Dia ingat anak Itsnin itu hari Senin yang dia biasa puasa, au Arafah atau hari Arafah. Maka di situ dikatakan fayasihu an yanwiyasum, maka sah dia niat puasa walaupun dia udah melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, bisyarti an yakuna qabla zawal, dengan syarat itu dilakukan sebelum zawal. Ini pengecualian masalah. Jadi kalau dia udah terbiasa puasa satu hari tertentu, Arafah kah, Asyura kah, Tasu'a kah, ya puasa Tarwiyah kah, puasa-puasa tertentu, puasa Senin Kemis kan dia udah terbiasa. Tahu-tahu tuh hari dia lupa. Bukan lupa udah niat puasa, lupa makan. Kalau itu sih jelas. Lupa hari-hari dalam keadaan sadar. Dia ngerasa dirinya nggak puasa tuh hari. Tapi dia lupa tuh hari-hari Arafah, baru ingat, ya Allah, ini Arafah nih hari ini. Saya biasanya puasa, habis udah makan, udah niat. Sah apa enggak? Sah. Kalau itu udah terbiasa puasa. Tapi memang ini masalah khilaf. Ini masalah khilaf antara ulama. Ibn Qasim mengatakan nggak sah. Ibn Qasim, sahib Fathul Qarib, mengatakan tidak sah. Ini ada khilaf antara ulama masalah ini. Ada khilaf antara ulama. La ilaha illallah. Selanjutnya, rukun puasa yang kedua apa? Ar-ruknu tsani tarku kemudian sebelum kita masuk ke yang kedua. Ya. Syuf, lihat di catatan kaki nomor 2 yang di atas. Syuf. Ini timbul pertanyaan, Beb, ada orang sahur tapi lupa niat. Apakah sahur itu nggak dianggap niat? Ada nggak di catatan kaki? Wala yakfi an hatta sahuru. Ada nggak ketika bahas niat? Ada catatan kaki kan? Ada, Ustadz Haris. Nah, kita lihat, ini masalah penting. Cukup nggak bangunnya dia sahur, dia nggak niat, tapi dia bangun sahur. Apakah itu sudah mewakili niat? Karena kan sahur itu menunjukkan itikat buat puasa.
Apakah itu sudah dianggap niat? Lihat, wala yakfi an hatta sahuru. Nggak cukup menggantikan niat, layak fi anha, tidak cukup buat menggantikan niat atas sahur, cuma sahur saja tanpa niat. Wa in qasada bihi taqawwi ala shaum, walaupun tujuan dia sahur supaya kuat puasa. Wala yakfi anha, ya wala yakfi anha, dan tidak cukup untuk menggantikan niat. Kadzalika, begitu pula al-imtina'u min tanawuli muftirin qabla al-fajri, tidak mau melakukan sesuatu yang membatalkan puasa sebelum fajar. Itu semua nggak cukup malam yakhtur bibalihi as-saum, selama tidak terpikirkan di otaknya untuk pengen melakukan puasa. Bisifatihi allati yajibu ta'arrudu 'alaiha, dengan sifat-sifat yang dia wajib untuk melakukan puasa dengan sifat-sifat tersebut. Nah, ya. Jadi minimal ada tekad besok mau puasa. Dah, minimal tuh. Besok mau puasa Ramadan. Walaupun cuma sekelebatan doang. Saya besok puasa Ramadan. Udah. Itu udah cukup tuh. Saya niat besok mau puasa Ramadan. Udah cukup. Yakfi. Minimal ada seperti itu. Kalau cuma sekedar bangun doang sahur. Nggak ada kepikiran buat puasa sama sekali. Nggak cukup. Itu nggak mewakili nih niat. Nah, ada satu lagi tuh. Kan niat itu dalam mazhab Syafi'i wajib setiap malam. Tikrarun niyah. Harus setiap malam. Di bulan Ramadan. Kenapa? Inna kulla yaumin ibadatun mustaqillah. Karena setiap hari itu ibadah mustaqillah. Setiap hari daripada hari-hari puasa itu ibadah tersendiri. Sudah diseling-selingi dengan sesuatu yang membatalkan puasa. Sama seperti sholat. Ente sholat tarawih 20 rakaat. Setiap sholat 20 rakaat wajib niat nggak? Wajib. Walaupun tuh tarawih satu rangkaian. Kenapa? Karena udah diseling-selingi dari ihram kepada tahlil. Ihram. Kemudian kepada tahlil. Udah nggak dalam kondisi ihram lagi dia. Dari takbiratul ihram udah tahlil dengan dia melakukan salam. Sehingga udah melakukan sesuatu yang membatalkan apa sholatnya. Udah bebas, sudah diseling-selingi dengan fase keadaan dia udah nggak udah nggak sholat. Sehingga sholat berikutnya wajib untuk nih masing-masing sholat sendiri, sehingga wajib niat sendiri. Begitu pula puasa. Dalam mazhab Syafi'i alasannya setiap hari ini ibadah tersendiri udah diselingi dengan buka. Makanya wajib setiap malam. Jelas ya? Alal mu'tamad itu menurut pendapat yang mu'tamad. Walakin tusan. Ya, tusan. Walakin niatun wahidah likulli syahr. Nggak cukup satu niat untuk sepanjang bulan. Alal mu'tamad. Menurut pendapat yang mu'tamad. Ya. Walakin tusan. Kan di awal itu niat puasa sebulan full. Fiha faedatan, faedahnya pada dua faedah ula, sihhatu shaumi yaumin nasiyat tabitannya fihi ala madhhab Imam Malik. Ya. Faedah yang pertama, puasa dia tetap sah. Kalau ada satu malam dia lupa tabitun niyah, puasanya tetap sah menurut madhab Imam Malik. Dan ulama menganjurkan kita untuk taklid madhab Imam Malik dalam masalah ini. Cuman ada catatan. Dalam madhab Malik itu ada kait yang mesti diperhatikan. Apa kaitnya diantaranya? Dalam madhab Malik, dia cukup niat sebulan penuh kalau nggak diseling-selingi dengan iftar. Artinya kalau dia memang 30 hari atau 29 hari full dia puasa, itu cukup niat di awal bulan. Tapi kalau udah sempat nggak puasa walaupun sehari, maka niat di awal bulan tuh nggak cukup. Itu kait dalam madhab Malik. Contoh perempuan, dia puasa niat di awal bulan, buat puasa 29 hari atau puasa sebulan penuh. Ngikutin madhab Malik. Ya. Dia setelah 10 hari puasa, setelah itu dia haid 7 hari. Habis 7 hari haid, puasa lagi. Akan niat yang sebulan menurut madhab Malik masih berlaku. Udah enggak, karena udah sempat enggak puasa. Dia mesti niat lagi untuk sisa bulan. Itu menurut madhab Malik. Jadi mesti dipahami, qaid ini mesti dipahami nih, qaid ini. Jadi kita taklid madhab Maliknya jangan sampai ketinggalan qaid itu. Tapi kalau dia sebulan full, nggak ada bolong sama sekali, ya udah cukup niat di awal bulan menurut madhab
Sehingga gunanya kalau kita niat itu di awal bulan, nawaitu sauma Ramadhana syahran kamilan fardhan lillahi ta'ala. Dia niat itu di awal bulan. Kalau di pertengahan bulan ada salah satu hari yang dia lupa niat, puasanya tetap sah menurut madhab Malik. Jelas ya? Paham Tom? Yang kedua, wasani akhdhul ajra kamilan law mata qabla tamami syahri i'tibar bi niyatihi salam. Ada latifah min al-lataif. Kalau dia udah niat puasa sebulan penuh, tahu tetap bulan kita niat full. Jadi faedah yang pertama, kita tetap menuntut mazhab Malik kalau lupa tabiat di salah satu malam. Tapi yang kedua, hanya mati di pertengahan Ramadan tetap dapat pahala puasa full Ramadan. Nah, karena innamal a'malu wa innamal likulli imri'in ma nawa. Seseorang dapat apa yang dia niatin. Likulli imri'in ma nawa. La ilaha illallah. Kemudian rukun tsani, rukun yang kedua, tarku mufattirin, meninggalkan sesuatu yang menyebabkan dia batal puasa. Dzakiran mukhtaran ghaira jahilin ma'dzur. Ya, meninggalkan sesuatu yang bisa membatalkan puasa, dzakiran, dalam keadaan ingat, bukan dalam keadaan lupa. Mukhtaran, bukan dalam keadaan terpaksa. Ghaira jahilin ma'dzur, dan dia bukan jahil ma'dzur. Ya, kalau ada orang puasa fala yabtulu, maka tidak batal shaumuhu, puasa dia, idza aftara nasian, kalau dia buka dalam keadaan lupa. Innama at'amahullahu wa saqa, puasa kalau awal bulan puasa masih suka lupa. Yang repot puasa makan nasi goreng pedas berminyak. Begitu ingat udah selesai makan belum sempat minum. Bagaimana? Itu jadinya nikmat apa adab? Antara nikmat sama adab. Hah? Pem- Ada masalah. Ya harus hasab zahir, harus ditegur. Kalau kita tahu dia mukallaf, hah? Gini. Mau ya. Berarti kan akhir dia lagi nggak puasa, melanggar. Masih ada akhir. Tegur, ente jangan nggak puasa dong. Oh, aneh puasa. Setelah itu berdosa. Kita karena dia lupa. Dia dengan dasar ngelihat orang lagi makan di pertengahan puasa. Jelas ya? Karena dia mukim. Dia wajibnya puasa. Akhirnya dia lagi makan. Akhirnya ingetin. Itu kok nggak puasa? Ingetinnya jangan ente kok lupa. Karena kita nggak tahu dia lupa apa nggak. Ente kok nggak puasa? Oh ya Allah, anak lupa baru setelah itu. Kewajiban kita di situ nahi munkar karena hasab zahir dia tidak puasa berdasarkan zahir dia nggak puasa. Nahi munkar. Nah, ya. Maka kalau fala yaqtulu shaumuhu, nggak batal puasanya idza aftara nasian, kalau dia buka puasa dalam keadaan lupa, au mukrahan, atau terpaksa. Terpaksa dengan syarat-syarat ikrah yang udah kita bahas berkali-kali, syurutul ikrah. Au kana jahilan ma'dzuran bijahlih, atau dia bodoh. Bodohnya tapi yang ma'dzuran bijahlih, yang dapat di apa ya, kompensasi, dapat ditoleransi ketidaktahuannya. Ketidaktahuan itu ada yang jahil ma'dzur, ada jahil ghairi ma'dzur. Jahil ma'dzur itu seperti apa? Yang ditoleransi ketidaktahuannya. Oh, anak nggak tahu ngerokok ngebatalin puasa. Oh, anak nggak tahu ini makan minum ngebatalin puasa. Nah, yang batal itu kalau ketidaktahuan yang ditoleransi. Ketidaktahuan yang ditoleransi yang seperti apa ulama?
ketidaktahuan wal jahilul ma'dzur itu nih dhabit nih. Ini berlaku di banyak ma'dzur berlaku di ini berlaku di banyak bab. Siapa itu jahil ma'dzur? Satu, man nasha'a ba'idan 'anil ulama, yang tumbuh jauh dari ulama. Ya mungkin orang tinggal di pelosok, ya, pelosok di ujung, di hutan-hutan di Papua, di hutan-hutan di Kalimantan, yang akses internet pun susah. Kalau sekarang selama bisa akses internet, nggak ada alasan, bisa belajar dia. Apalagi kalau di kota, nggak ada. Ini nasya'a ba'idan 'anil ulama, tinggal betul-betul tumbuh jauh dari ulama, jauh, betul-betul jauh. Nggak ada akses ke ulama. Itu kalau dia nggak tahu, alasan nggak tahu, il ma'dzur, nggak batal. Tapi kalau di Petamburan, tinggal di Rawabelong, alasan kagak tahu, kagak ada. Dia akses ke internet, alladzi ala dhanni wallahu alam. Zaman sekarang selama dia bisa ngakses ke internet, udah tidak dalam kategori nasya'a ba'idan 'anil ulama. Karena durusul ulama malianah fi ayyi lughah mawjud. Mau bahasa apapun ada. Yang ma'dzur kana gharibah, baru masuk Islam, baru mualaf sehari, puasa atau ngerokok, ditegur, nggak tahu, nggak batal. Ya. Nah, tapi kalau jahilnya ghair ma'dzur, kenapa nggak tahu? Udah bukan bukan baru masuk Islam, kemudian juga dia hidup di tengah wilayah yang banyak ulama, tahu-tahu bersetubuh di bulan hari, di siang hari di bulan Ramadan, ditegur alasannya nggak ada alasan, nggak tahu, dia tur. Jadi jahil itu nggak tahu tuh ada dua, jahil ma'dzur, ada jahil ghairu ma'dzur. Makanya Imam Al-Haddad di dalam Ad-Da'watut Tammah, Imam Haddad ngebahas tuh, kadang-kadang ada orang dia ngindarin belajar dengan alasan kalau belajar anak jadi tahu. Kalau tahu akhirnya anak kena tuntutan dong. Jawab udah jadi berat. Mending gak usah belajar sekali daripada belajar malah jadi berat. Besok nanti di akhirat ya mendingan gak usah ngaji sekalian. Nah, ini namanya jahil. Justru nanti di akhirat. Kenapa lebih parah? Menuntut ilmu itu kewajiban, fardu ain. Dengan ngalim doang, tinggal satu kewajiban lagi. Tapi kalau ilmu ninggalin berarti dia ninggalin dua wajib. Mana yang lebih berat? Ninggalin satu atau dua? Ninggalin dua. Ada jahal, jahal. Ya. Ini kita hidup di zaman yang jahal, kebodohan itu dominan. Udah kebodohan dominan, orang kalau udah bicara agama berasa paling pintar lagi, saudara. Dulu sahabat itu kalau udah bicara soal agama, para sahabat Nabi SAW, kalau udah ditanya tentang satu hukum itu saling lempar satu sama lain. Takut, takut nggak berani jawab. Karena takut tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi para sahabat tuh saling lempar satu sama lain sampai balik ke orang pertama lagi. Padahal orang-orang alim tuh. Kalau kita nggak berlomba-lomba ngejawab, yang nggak tahu malah yang berlomba menjawab. Itu kagak. Zaman sekarang begitu, pengen menonjolkan keilmuannya. Padahal belum masuk kategori menguasai baca kitab, nggak bisa. Belajar fikih baru yang dasar-dasar. Tapi kalau ngejawab, berdebat paling semangat. Nah, repot, repot. Nah, jahil ghairi ma'dzur. Sekarang bagaimana kita apa namanya menentukan wajib puasa Ramadan? Coba perhatikan baik-baik. Menentukan wajib puasa Ramadan, yajibu shaumu Ramadan bi ahadi umurin khamsah. Wajib puasa Ramadan dengan salah satu dari lima hal. Satu hal. Itsna bilil umum, ya, ala sabilil umum. Yang dua ala sabilil umum. Wa thalathatun ala sabilil khusus. Dan yang apa namanya tiga ini ala sabilil khusus, nanti akan dibahas. Coba perhatikan baik-baik. Ya. Maka wajib puasa Ramadan bi ahadi umurin dengan salah satu dari lima perkara, ithnani ala sabilil umum, ay yajibani ala al-jami' idza thabata dzalika 'inda al-qadhi.
Ya, wajib atas semua dan kewajibannya sifat mengikat. Kalau sudah sabit ditetapkan oleh qadhi. Qadhi menetapkan maka kewajibannya sifatnya mengikat. Wa salah satu dan tiga keadaan ala sabilil khusus. Itu secara khusus saja ala afradin maksusin. Buat orang-orang tertentu aja nggak mengikat buat semua orang. Umum, ya falladhi ala sabilil umum yang puasa yang wajibnya untuk orang secara umum, untuk semua. Ali Sya'ban salasina yauman. Kalau istiqmal, Sya'ban ini istiqmal 30 hari. Kalau Sya'ban udah istiqmal 30 hari, otomatis siapapun wajib puasa. Udah 31 hari, belum kelihatan hilal nih Beb. Paling lo bomanya entenya. Dari mana ceritanya? Pokoknya udah istiqmal Sya'ban, ya udah semua wajib puasa. Mengikat, udah nggak ada bicara menurut fulan, menurut alan, udah. Istiqmal 30 hari Sya'bannya, udah besoknya udah wajib puasa. Nah, nih yang penting nih. Yang kedua, yatil hilal. Dengan ngelihat hilal bisyahadati adli syahadatin. Dengan adal secara syahadat. Adal secara syahadat. Secara umum orang ini nggak dianggap fasik. Dia yang penting adalah sekelihatannya ini orang bukan orang fasik, memenuhi syarat untuk diterima kesaksiannya. Tadi kembali pemerintah yang lihat pemerintah ikut, kita ikut saudara. Menurut keterangan tapi jelas apa kagak? Ya, jadi kalau pemerintah udah ada orang ngelihat dengan kesaksian dari pemerintah, kemudian pemerintah menetapkan kesaksian tersebut lebih syahadah. Adul syahadah itu yang terpenuhi di dalamnya syarat-syarat untuk memberikan kesaksian. Apa itu? Ghairu safi. Rasyid artinya ghairu safi. Dia tidak mahjurun alaihi bisafah. Enggak terus-menerus melakukan dosa kecil. Yajibu somo wajib puasa. Ala jami ahli tilkal baldah. Untuk semua orang yang ada di negeri tersebut. Waman wafaqum fil matla' dan orang yang satu matla' dengan mereka. Indal Imam Nawawi menurut Imam Nawawi. Orang yang satu matla' wajib. Wa indal Imam Rafi'i menurut Imam Rafi'i ala kulli baldatin la tab'udu anha masafatu qasrin. Wajib untuk semua negeri yang enggak jauh sampai masafatul qasr. Syuf, ini ada kesimpulan dalam masalah ini. Ada kesimpulan ajib. Syekhuna Dr. Zain Al-Idrus. Syuf, perhatikan baik-baik. Ini ada kesimpulan. Dr. Zain Al-Idrus dakar hadhil masalah naqilan anil Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Syuf, ada kesimpulan. Maka kesimpulannya, yumkin an naqul. Nanti anda kirim ke grup. Yumkin an naqul. Inna hukum siyam fil biladil islamiyah. Hukum puasa di negeri-negeri Islam. Bihasabil matali' ala arba'ati aqsam. Berdasarkan matlaknya itu terbagi menjadi 4 bagian hukumnya. Satu matlak itu kurang lebih satu matlak itu
Di sini dijelaskan matla itu an yakuna ghurubus syams wal qaibatu fil baladin fi waqtin wahid. Ya. Maka biasanya kalau thamaniyah darajah, satu matla itu kalau antara dua tempat terbenam mataharinya beda thamaniyah darajah faqal itu satu matla. Thamaniyah darajah itu berapa? Satu derajat itu 4 menit menurut ahli falak. Satu derajat 4 menit. Kalau thamaniyah darajah berarti berapa? 4 kali 8. 32. Kalau antara satu kota dengan kota lainnya, mataharinya 32 menit atau kurang, itu dianggap satu matla. Jakarta, Surabaya, perbedaan waktu terbit terbenam mataharinya kurang lebih 25 menit. Satu matla nggak berarti? Satu matla. Satu matla tuh. Jakarta sama Medan. Kurang lebih perbedaan waktu terbit terbenam mataharinya 25 menit. Satu matla nggak berarti? Satu matla. Tapi kalau perbedaan terbit terbenam mataharinya lebih dari 32 menit, dianggap udah beda matla. Nah, ini Anda kirimin. Anda kirimin kesimpulan masalah ini. Hah? Nanti ada pembahasannya. Kalau masih satu hakim, nanti ada pembahasan. Toib, Anda kirim ke grup. Anda kirim ke grup Madras. Khulasatul masalah. Silahkan dilihat di grup. Khulasatul masalah. Syuf, intabihu, lihat di grup. Anda sudah kirim. Nah, ini asiyahnya. Sudah dibuka. Inna hukmi fil biladil islamiyah. Bihasabil matali' ala arba'ati aqsam. Hukumnya puasa Islam berdasarkan matlaknya. Maka ala arba'ati aqsam. Ada 4. Nah, kalau dalam keadaan an yattafiqal matla' wal hakim. Ada satu negeri dia matlaknya cuma satu dan hakimnya penguasanya satu, kayak Brunei, negara kecil. Itu satu negeri satu matlak dan satu hakim. Maka bagaimana? Kalau hakim sudah menetapkan puasa wa hukmu dzalika wadihun. Hukumnya wadih. Fayajibu shaum 'alal jami'. Wajib puasa buat semua. Jelas tuh, ya. Karena udah satu pemerintah, satu matlak. Kemudian yang kedua an yaktalifal matla' wal hakim. Beda hakim. Beda matlak, beda hakim. Wa hukmu dzalika la yajibu shaum 'ala ahadil baladain. Tidak wajib puasa atas salah satu dari dua negeri. Artinya apa? Masing-masing negeri dengan ru'yah sendiri. Ini bisa ikhtilafil matali'. Karena nanti gini, sebelum masuk ke ini. Ulama khilaf dalam masalah ini. Kah perbedaan matlak itu dianggap atau tidak? Ya. Atau satu dunia dianggap satu matlak. Ada mazhab di luar itu menganggap satu dunia cukup satu matlak. Sedunia ada yang lihat satu, wajib buat sedunia. Ada pendapat seperti itu di luar mazhab Syafi'i. Kalau enggak, setiap hanya masing-masing ya sendiri. Ini yang kedua alatnya udah Dzulhijjah. Saudi telat 1 hari setelah kita. Akhirnya Arafahnya beda. Maka bagaimana? Karena penentuan awal bulan itu dilakukan dengan ru'yatul hilal,
Maka likul di baladin ru'yatuhu. Orang ikutin madhab Syafi'i. Ya Arafah di Indonesia ikutin ru'yat di Indonesia. Kalau yang berlaku al-muqarrar al-mansus di madhab ada. Tapi ada pendapat mengatakan oh enggak, al-hajju al-Arafah ada bukan itu hadisnya. Ada hadis lain. Yang intinya kalau Arafah itu patokannya ya di sana, bukan di tempat-tempat lain. Nah, siapa Arafah? Gimana tuh Kiai hadir itu? Ada. Tapi kalau mazhab Syafi'i yang mansus mazhab Syafi'i lah, tetap Dzulhijjah pun tergantung kepada ru'yat. Wa likulli baladin ru'yatuhu. Konsekuensi pendapat kita i'tibar ikhtilaful matalih, maka masing-masing negeri kembali kepada matlahnya masing-masing. Kemudian yang ketiga, an yahtalifal matla' wa yattahidal hakim. Nah, ini kasus Indonesia nih. Ini kasus Indonesia. Matlahnya beda-beda, negerinya luas, tapi wa yattahidal hakim. Hakimnya satu. Hakimnya satu. Maka wa hukmu dzalika, hukumnya seperti apa? Annahu la yajibus shaum. Tidak wajib puasa. Tidak wajib puasa kecuali bagi yang satu matlah. Hukum aslinya begitu. Tapi walakin ini thabatatir ru'yatu. Kalau ru'yah itu sudah ditetapkan indal hakim oleh hakim, wa hakama biha, dan hakim menghukumi dengan ru'yah tersebut, fa yajibu ittiba'ul hakim, wajib ikut hakim. Ya, wajib ikut hakim. Wa in wujida ikhtilaful matalih fi hadhihi hal, walaupun beda-beda matlah. Makanya kadang-kadang apa? Ru'yat hilal, contoh yang melihat di Papua. Papua sama kita beda matlah. Beda banget matlahnya. Tapi pemerintah jadikan udah ru'yat di Papua udah cukup memenuhi standar MAPIMS. Diputusin sidang isbat berdasarkan ru'yat di Papua. Kalau secara matlah Papua sama kita beda apa enggak? Beda. Tapi karena satu hakim wa asbata bihal hakim, wajib kata beliau. Jelas ya? Kenapa ada alasannya wa in wujida ikhtilaf matalih fadil? Kenapa? Li'anna hukmal hakim yarfa'ul khilaf. Dalam masalah ini berlaku kaidah hukmal hakim yarfa'ul khilaf. Ini dari kitab Syekhuna Al-Allamah Dr. Zain bin Muhammad Al-Idrus. Ini kitab Ithaful Anam bi Ahkamis Siyam. Nanti Anda kirim PDF kitabnya, Anda kirimkan. Ingatkan Ustaz. Kemudian yang keempat, an yattafiqal matla' wa yakhtalifal hakim. Nah, ini yang masalah nih. Bagaimana kalau satu matla' tapi hakimnya beda? Kayak di Eropa itu kan negeri kecil-kecil. Berdekatan satu sama lain. Ada kalanya dia matla'nya sama tapi hakimnya beda. Bagaimana? Kalau kasusnya seperti itu, wa hukmu dzalika, hukumnya annahu la yajibu shaum ala ahadil baladin idza lam yathbut inda hakimihim. Ya. Maka tidak wajib puasa atas salah satu dari dua negeri idza lam yathbut inda hakimihi, kalau belum diisbat oleh hakimnya. Illa, kecuali in waqa'a fi qalbihi. Nah, kalau ini kembali ke perorangan nih. Kembali ke perorangan, ke personal. In waqa'a fi qalbihi sidqul hakim al-akhar. Kecuali kalau dalam hatinya dia ada keyakinan, oh, ini hakim negeri sebelah benar nih isbatnya dia. Dia percaya sama itu. Nah, keyakinan di dalam hatinya bahwasanya itu bisa dipercaya, itu mewajibkan dia buat puasa. Jelas dalam hal ini? Nah, maka di sini disebutin makna ala sabilil umum, yajibu shaum ala jami' ahli tilkal balad. Wajib puasa bagi semua yang ada di negeri tersebut. Wa man wafaqahum fil matla'. Dan yang satu matla' dengan mereka. Satu matla' tadi dicatat tuh 32 menit. Karena satu matla' itu 8 derajat. Satu derajatnya tadi berapa menit? 4 menit. 4 kali 8, 32. Berarti perbedaan terbit dan terbenam 32 menit, itu satu matla' dianggapnya. Di luar itu, di atas itu sudah lebih dari satu matla'. Nah, Indal Imam Nawawi, menurut Imam Nawawi, indal Imam Rafi'i, menurut Imam Rafi'i, yajib ala kulli ibadah la tabu'un anha masafatul qasar. Ini repot ini. Yang wajib itu hanya yang jaraknya hanya nggak sampai masafatul qasar. Berarti kalau ada orang ru'yat di Jakarta, yang di Bandung nggak wajib ngikut ru'yat di Jakarta. Repot kalau begini. Repot, bisa kacau. Masing-masing dengan inian sendiri. Repot. Ya. Nah, jadi begini. Maka ini perlu dipahami. Ya. Ya. Kalau Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. Kalau beda matra nggak wajib ikut ru'yat dari negeri yang beda kecuali kalau satu hakim. Kecuali satu hakim. Kalau satu hakim boleh.
Bukan boleh, kalau hakim menetapkan harus. Wajib ya. Kalau satu hakim. Nah, walladzi ala sabilil khusus, ada wajib shaum Ramadan ala sabilil khusus. Bukan sifatnya secara umum, bukan buat semua, tapi buat orang-orang khusus saja. Siapa? Ya, biru'yatil hilal fi haqqi man ra'ahu wa in kana fasiqan. Ya, dengan melihat hilal bagi orang yang melihatnya. Ini ada orang mungkin melihat hilal, tapi dia fasik. Walaupun dia fasik, dia melihat hilal, tapi penglihatan hilal dia, kesaksiannya belum diterima dengan pemerintah. Maka wajib buat siapa? Buat orang yang melihat, wajib. Tapi nggak wajib buat semua orang. Wajib buat orang yang melihat doang. Yang kedua, bil ikhbar bil ru'yatil hilal. Kalau ya ngabarin lihat hilal. Ada yang ngabarin melihat hilal, wa fihi tafsil. Tapi di sini ada tafsir. Idza kana al-mukhbir mawthuqan bihi wajib as-shaum. Kalau orang yang ngabarin bisa dipercaya, maka orang yang dengar wajib puasa. Kalau yang ngabarin bisa dipercaya, sawa'un awaqa'a fil qalbi sidquhu am la. Baik di hati itu ada percaya sama dia atau tidak. Kalau yang ngabarin orang yang bisa dipercaya, orang yang thiqah, adil. Kita dengar ada syahid kita nih, lihat hilal dia thiqah, dia adil, dia bisa dipercaya. Maka orang yang dengar dan percaya wajib untuk ikut. Tapi kalau dia nggak dipercaya, nggak bisa dipercaya, mungkin dia ragu. Maka Ibu Som, dia nggak wajib puasa. Dengar orang yang ngasih ru'yatul hilal itu, illa kecuali idza waqa'a fil qalbi sidquhu. Kalau di hatinya itu ada kepercayaan kepada orang tersebut. Jelas enggak? Jadi nggak usah ribut, Ya kalau udah pemerintah netepin duluan, maka semua wajib puasa. Jelas ya? Pemerintah netepin duluan wajib puasa. Kalau personal yang lihat di luar pemerintah dan tidak ada isbat dari pemerintah, maka bagaimana? Satu, wajib buat dia sendiri, buat orang yang melihat, walaupun dia fasik. Yang kedua, wajib bagi orang yang dikabarin sama orang yang melihat. Yang dikabarin sama orang yang ngelihat. Kalau yang ngelihat terpercaya, wajib ikut orang yang dikabarin. Tapi kalau yang ngabarin dianggap tidak terpercaya, ini kan relatif nih, terpercaya kan terpercaya relatif. Ada nggak percaya lihatnya dia, mendung dia bisa ngelihat bagaimana ceritanya dia, relatif. Urusan percaya nggak percaya urusan hati, dia boleh nggak wajib ikut puasa. Bahkan nggak boleh, bukan nggak wajib, nggak boleh. Jelas atau tidak? Makanya di sini nanti ulama ada pembahasan lagi. Ini yang akhirnya jadi pertimbangan FPI. Belakangan ini jarang mengumumkan. Ulama ada pembahasan tadi, kalau ada orang melihat duluan sebelum pemerintah isbat, boleh nggak mengumumkan? Itu dibahas oleh ulama. Kiai Haji Maimun Zubair nulis kitab khusus tentang masalah ini. Di situ beliau menukil khusus fuqaha dalam masalah ini. Dia cenderung kepada kesimpulan nggak boleh. Ya ente lihat sendiri dengan kelompok ente, silakan kabarin ke orang yang percaya, yang ikut, tapi nggak usah dikabarin ke publik, karena bisa jadi fawdha, nanti keributan. Yang berhak untuk memutuskan itsbat kepada publik secara umum hanya hakim. Ada nas-nas fuqaha yang menyebutkan seperti itu. Tapi sebagai ulama berpandangan ya sah-sah saja. Tapi kalau nas-nas fuqaha, fatwa banyak menyebutkan nggak boleh. Itu yang akhirnya khurujan minal khilaf belakangan kita nggak mengumumkan secara resmi. Kalau ada melihat hilal di luar, tapi mau ikut yang percaya sama, misalnya Cakung melihat di luar, percaya sama Cakung silakan ikut, karena dia percaya. Cakung melihat duluan, pemerintah belum itu, Cakung udah melihat duluan, secara hitungan udah masuk, dan dia ngelihat, kita percaya, ikut. Waqa'a fi qalbi sidquhu, percaya. Jelas saudara? Yang ketiga, bidhanni dukhuli Ramadan bil ijtihad. Kapan bisa wajib Ramadan? Dengan adanya dhan, dugaan kuat masuknya Ramadan bil ijtihad. Fiman ishtabaha alaihi dzalik, bagi yang samar baginya hal tersebut. Kasama'i minfa'il mu'tad atau ru'yati narin,
seperti ngelihat tanda-tanda masuknya Ramadan atau mendengar suara yang biasa dibunyikan kalau masuk bulan Ramadan. Ini biasanya bagi orang yang nggak tahu, kayak orang yang di penjara, dia nggak tahu dan lain sebagainya. Dia mendengar tanda-tanda beristihad. Tapi ini tingkatannya di Bughyatul Mustarsyidin dirinci itu. Ada tingkatannya, kalau nggak bisa ini yang ini, kalau nggak bisa ini yang ini, kalau nggak bisa ini yang ini, nggak boleh langsung ke nomor 3 nya, nggak boleh. Jelas saudara? Jelas ya? Pakai hisab bagaimana? Boleh nggak pakai hisab? Boleh nggak pakai hisab? Masuk Ramadan berdasarkan hisab. Jumhur ulama mengatakan harus pakai ru'yah karena Nabi SAW menjelas nasnya sahih. Subuh ru'yati wa afiru wa fa'iqum ma'alaikum fa'akmilu iddata 30 wa faqduruna. Kata Nabi SAW. Apa namanya? Nabi sahih nasnya pakai ru'yah. Kalau nggak kelihatan berarti istiqmah simpel. Tapi memang ada sebagian ulama yang mengatakan hisab itu muqaddimatuhu qat'iyah. Sehingga kalau muqaddimatuhu qat'iyah berarti natijatuhu qat'i. Karena natijatuhu qat'i berarti bisa diterima. Ada pendapat qaul sebagian ulama yang mengatakan boleh pakai hisab. Tapi jumhur ulama mengatakan tidak bisa pakai hisab. Wasyamsu wal qamaru bihusban. Wasyamsu wal qamaru bihusban. Ini panjang, ini butuh satu pertemuan khusus bahas masalah ru'yah dan hisab. Dan ini perdebatan klasik yang udah panjang setiap tahun. Di Bughyatul Mustarsyidin menarik bahas masalah ini. Anda rekomendasikan untuk baca di Bughyatul Mustarsyidin. Nah, yajibu shaumu Ramadhan bi ahad amrihi bi istiqbali sya'ban al-'adad aw ru'yatil 'adli hilal asy-syahri fi haqqi man duna masiril qasri. Begitu ya. Masail fi ru'yatil hilal kita lihat nih sebelum kita diskusi, kita lihat masail fi ru'yatil hilal. Shoma rajulun 30 yawman. Seseorang puasa biqaul 30 hari biqauli man i'taqada sidqa. Puasanya itu berdasarkan orang yang dia yakini kejujurannya. Maka fahal yajuzu lahul fitru, apakah boleh dia fitr buka ba'da an yasuma 30 yawman wa illam yara hilal? Apakah boleh dia langsung buka setelah puasa 30 hari walaupun dia nggak melihat hilal? Jadi dia puasa 30 hari biqauli man i'taqada sidqa, berdasarkan pendapat perkataan orang yang dia yakini kebenarannya. Fahal yajuzu lahul fitru, apakah dia boleh untuk nggak puasa ba'da an yasuma 30 yawman, setelah dia puasa 30 hari wa illam yara hilal, walaupun dia nggak melihat hilal? Yajuzul fitru 'inda ramli khufyatan. Menurut Imam Romli boleh dia untuk fitr khufyatan, sembunyi-sembunyi. Ajib, gharib. Wa 'inda Ibn Hajar la yajuz. Lianna dhalika laysa bihujjatin syar'iyyah. Bi khilafi ikhbar al-'adli wa qad sama ihtiyatan fa wajib al-imsak ihtiyatan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.